Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah sempat menjelaskan poin yang ketiga dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengenali tentang uluhiyahnya Allah. Ini maksudnya adalah semua ibadah yang kita lakukan itu hanya boleh untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi poin ketiga tadi apa, Bu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenali akan uluhiyahnya Allah. Maksudnya adalah semua ibadah yang kita lakukan itu hanya boleh untuk Allah saja, nggak boleh untuk makhluk, tuh nggak boleh, Bu. Salat kita jangan pernah sujud kepada manusia, Bu. Jangan pernah rukuk kepada manusia. Ya, termasuk rukuk tuh, Bu, jalan kita di depan manusia rukuk. Mohon maaf saya contohkan langsung, Bu, ya. Itu nggak boleh. Rukuk nggak boleh kepada manusia. Kita rukuk kepada siapa? Kepada Allah. Manusia tidak boleh rukuk. Jadi bagi jalan seperti apa? Jalan biasa. Jadi di rumah yang sedekah kapan itu? Ya. Jadi saya ulangi lagi, semua ibadah kita, rukuk, sujud kita itu hanya untuk Allah. Rukuk nggak boleh kepada manusia, nggak boleh kepada makhluk. Ya. Kemudian sedekah kita tidak boleh kepada selain Allah. Nggak boleh ke gunung, nggak boleh ke ke penghuni pohon keramat yang lainnya, itu tidak boleh. Nah, inilah, Bu, ya. Itulah kenapa nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah diutus ke muka bumi ini untuk memberantas itu. Nabi Nuh Allah turunkan, kenalkan, Bu, Nabi Nuh. Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh yang Allah perintahkan untuk buat kapal itu di atas bukit itu lah, Bu. Itu Nabi Nuh itu. Iya. Allah utus beliau ke kaumnya itu karena memberantas ini. Memberantas jangan ada lagi manusia mengtuhankan makhluk. Nah, demikian pula nabi-nabi yang lainnya, ya. Nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, seluruh para nabi. Seluruh para nabi. Jumlahnya nabi itu banyak, ya, dan rasul itu 314 atau 315 meskipun hadisnya dhaif. Ya. Itu banyak sekali nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Semuanya ditugaskan oleh Allah untuk ini. Untuk mengajak kaumnya hanya beribadah kepada Allah saja, Bu. Enggak boleh kepada yang lainnya. Nah, mana dalilnya? Dalilnya, Bu, semua kullu ayatin aw hadisin fihi amrun bil ibadah aw bit tauhid aw nahyun 'anil syirik fa huwa dalilun ala tauhid uluhiyah. Jadi seluruh ayat yang berbicara, seluruh hadis yang berbicara tentang perintah untuk melaksanakan ibadah atau perintah untuk mentauhidkan Allah atau larangan jangan sampai kita menduakan Allah, ini ayat-ayat yang menunjukkan untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dalil yang pertama beliau bawakan di sini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, wallazina min qablikum yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi finalnya, Bu, Allah ciptakan kita ini dan orang-orang sebelum kita itu agar mereka meraih predikat takwa.
meraih predikat takwa atau ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dalil pertama tadi, Quran Al-Baqarah 21. Kemudian surah An-Nisa ayat 36, Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Hei manusia seluruhnya, beribadahlah kalian kepada Allah semuanya, jangan sekali-kali kalian menduakannya. Jadi kita rukuk tadi itu, Bu, diperintahkan, hei orang-orang yang rukuk, ibadahlah kalian semua kepada Allah saja, kepada saya saja, jangan kalian rukuk kepada manusia. Itu Allah yang bicara. Jangan kalian menduakan saya dengan sesuatu apapun. Demikian pula dalam ayat lain, Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh benar-benar kami mengutus setiap umat. Setiap umat, Bu, banyak, Bu. Setiap umat itu banyak. Dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam 10 generasi itu, 10 keturunan. Sampailah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, berapa banyak itu kaum-kaum itu di semuanya. Makanya Nabi itu banyak. Nah, setiap Nabi itu tugas mereka adalah tugasnya, Bu, ani'budullaha wajtanibut taghut. Atau tugasnya para dai, tugasnya para ustadz, kiai yang sebenar tuh ini tugasnya, Bu. Tugas saya itu begitu, bukan cari hepeng. Nggak, saya para ustadz mau ngaji, ngajari orang harus bayar puluhan juta dulu baru ngaji. Itu bukan para nabi, Pak. Tugas para nabi, tugasnya para nabi atau tugasnya para dai, para ustadz itu, kiai itu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan Allah saja, Pak. Menduakan Allah tidak diperkenankan, tidak boleh, kan? Tapi tetap risikonya memang seperti itu. Nabi-nabi dulu diusir dari kampung halamannya, iya. Diancam dibunuh, iya. Diusir, diancam dibunuh, sumpah serapah, dan seterusnya. Banyak ancaman-ancaman yang datang dari Nabi. Begitupun sifatnya para dai, para kiai yang mestinya diemban. Dia harus siap. Ketika dia nggak siap, ini bukan dai ilallah, bukan dai ilallah. Nggak siap untuk dimusuhi, nggak siap untuk dikucilkan, tidak siap untuk, mana ada Nabi nggak dikucilkan di kaumnya, mana ada? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Nabi Isa oleh orang Yahudi disalib. Ya, benar itu bukan Nabi Isa yang diserupakan, tapi mereka menyangkanya itu adalah Nabi Isa. Mereka bunuh, padahal Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Musa pun juga demikian, Nabi kita juga demikian, Nabi Ibrahim juga demikian. Tidak ada satupun Nabi yang tidak dikucilkan. Maka tugasnya para dai itu harus seperti ini, Bu sekalian. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan jauhkan manusia dari perbuatan taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah huwa kullu ma ubida min dunillah, itu taghut namanya. Segala apa saja yang disembah selain Allah itu taghut, Bu. Orang nyembah sepatu, ada sepatu nggak disembah? Bahasa kita orang nyembah kaki, kakinya dicium-cium. Masjid sana, dari pintu sana mau mencium kaki kiainya harus ngesot dulu. Harus ngesot, Bu. Tahu ngesot, Bu, ya? Nggak tahu ngesot, merangkak. Nggak boleh berjalan, cium kaki gurunya, cium kaki kiainya. Ini menduakan Allah. Ini menduakan Allah, ini disebut taghut. Itu manusia, makhluk Allah. Kenapa kita harus menyembahnya? Kenapa kok kita harus mencium kakinya? Ada lagi datang, kiai, mana kamu mau sehatkan sini? Ini kotak infaknya sini 100.000, dimasukin apa? Ke dalam air liurnya mungkin, ya. Ini air diliurkan, ya. Cuy. Nah, gitu kan? Nah, siapa yang mau sehat sini? Ini air liur saya nih, berkah nih. Berkah. Mau sehat, mau punya anak, belum punya anak nih, ambil nih. Berkah. Punya anak nanti. Saya yang jamin. Menduakan Allah. Menduakan Allah. Ini bukan tugas dai namanya, bukan dai namanya. Ini mengajak orang untuk menduakan Allah.
Nah, maka ada orang seperti ini meninggal, dia udah meninggal dalam keadaan seperti itu, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka karena dosa syirik, dosa menduakan Allah itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya kalau dia mati. Ya, kalau dia mati. Tapi kalau dia bertaubat ini lain. Ya, kalau bertaubat itulah lain. Demikian pula dalam ayat lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Benar-benar kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad rasul-rasul. Ya, demi Allah, rasul kita diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada beliau adalah la ilaha illallah ana fa'budun. Benar-benar engkau diutus wahai Muhammad untuk menegakkan kalimat ini, bahwasanya saya satu-satunya yang paling berhak diibadahi dengan benar. Sembah saya, sujudi saya, rukuti saya, tazallul wal khudu', rendah sehina-hinanya engkau di hadapan saya. Pak, Bu, manusia yang merangkak yang kita sebutkan tadi, mencium kaki tadi, itu dalam keadaan hina sehina-hinanya atau tidak? Sesuatu yang paling berharga ada pada manusia itu apa? Kepala, Bu. Ibu manusia, orang tersebut juga manusia. Kenapa kepala ibu yang terhormat itu ibu rendahkan, ibu sehina-hinakan, bapak hinakan sehina-hinanya di hadapan makhluk yang lain? Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia minum, saya pun minum. Gak ada perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah tauhid, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Quran surah Anbiya ayat 25. Demikian pula dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Benar-benar wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, tidaklah aku menciptakan kalian jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Bu. Demikian pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Muaz, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal kepada Yaman, ya, kepada penduduk Yaman. Yang mana penduduk Yaman ini banyak Yahudi, banyak orang-orang menduakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ahlul kitab dan agama-agama yang lainnya. Maka kata Nabi SAW kepada Muaz, innaka taqaddamu atau innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyaku awwala ma tad'uuhum ila yuwahhidullah ta'ala. Muaz, saya wasiatkan, saya tugaskan engkau kepada penduduk Yaman. Tugas kamu adalah ajak mereka mentauhidkan Allah. Ajak mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Iya. Kemudian fa iza arafu dzalik, ketika mereka sudah mentauhidkan Allah, Muaz, ya, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailatihim. Kabarkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mereka salat 5 waktu, Mas. Ya, padahal syariat salat waktu itu sudah ditegakkan, Bu. Ya, syariat salat sudah ditegakkan, sudah diwajibkan. Tapi ketika Muaz diutus ke Yaman, enggak langsung salat diperintahkan, Bu. Sama kayak kita sekarang ini, enggak langsung kita ngaji fikih, enggak. Ngaji tata cara wudhu gimana, enggak. Kita ngaji adalah ngaji tauhid dulu, ngaji menduakan Allah bagaimana, boleh atau tidak, mengaji bagaimana kita beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana, ini yang kita ajarkan terlebih dahulu. Iya, ini disebut dengan tadarrus. Belajar itu berurutan, runut, bertingkat-tingkat. Enggak langsung anak SD belajar kitab SMP, buku-buku SMP, anak SMA, anak kuliah, bertingkat. SD dulu, SMP, SMA, begitu. Dan belajar agama pun juga demikian, Bu. Enggak langsung membahas bab-bab besar, bab-bab yang berat, enggak. Kita harus mempelajari bab-bab dasar bagaimana seseorang itu mengenal Allah. Termasuk dari mengenal Allah adalah mengenal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya masih panjang tentang salat, ya, tentang rukun-rukun Islam. Demikian pula dalam hadis lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah
Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala nar." Bu, kalau meninggal, Bu, ibu meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, dijamin oleh Allah, jamin oleh Rasul, masuk surga. Allah yang jamin, Rasul yang berkata. Ibu kalau mau masuk surga, jangan pernah meninggalkan muka bumi ini dalam keadaan bertauhid. Meninggal dalam keadaan tauhid. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin dalam hatinya Allah saja yang dia sembah, Allah saja yang paling berhak, yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Demikian pula siapa di antara kita meninggalkan muka bumi ini, meninggalkan bumi Allah ini dalam keadaan menduakan dia, Allah yang jamin dia neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamin dia neraka, bukan mardi yang jamin, tapi Allah. Bahaya ya, ancaman Allah ini. Berjumpa dengan Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah, jaminannya surga. Ya. Demikian pula berjumpa dengan Allah dalam keadaan menduakannya atau memiliki keyakinan-keyakinan yang keyakinan khurafat, takhayul, atau merasa bernasib sial. Mobil, kalau mobil baru kalau tidak dilimau, dikembangi dulu, mandi kembang. Nah, ya dimandi kembang dulu. Nah, maka mobilnya tidak akan gini begitu dan seterusnya. Ini masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Allah yang jamin, Rasul yang jamin, dia ancam dengan neraka. Ibu kalau beli mobil digitukan, Bu? Tidak kan? Beli motor dilimau dulu, mandi kembang dulu, tidak kan? Beli motor baru, tidak kan? Tidak. Jangan, itu bukan perbuatan muslim. Itu bukan perbuatan orang muslim. Itu bukan perbuatan muslim, sekali lagi. Itu adalah perbuatan non muslim. Ya, itu perbuatan orang-orang yang menduakan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah. Beli motor, bismillah tawakkaltu 'alallah, keluar dari rumah, bismillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan. Atau bismillah Allahu akbar. Gitu. Selamat dari perjalanan, Allah akan jaga. Apalagi ditambah dengan zikir pagi dan petang, alhamdulillah. Itu konsep atau penjaga tubuh manusia. Nah, demikian pula dalam hadis lain, man mata wa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Siapa di antara kita yang meninggal dan dia masih memiliki keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan selain Allah itu berhak untuk disembah, Allah jamin dia nerakanya, Bu. Ya. Jadi keyakinan-keyakinan yang sekarang itu, Bu, merasa bernasib sial, masuk kupu-kupu nih, masuk apa ini, nggak boleh nyapu malam nih, nggak boleh potong kuku malam nih, dan seterusnya. Ini bukan sifatnya orang muslim. Ya, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid menyingkirkan sifat-sifat atau keyakinan-keyakinan semacam ini. Nah, wa qultu ana, saya mengatakan kata Rasulullah, man mata huwa la yad'u lillah niddan dakhalal jannah. Siapa di antara kita yang mati yang tidak menduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tandingan, Allah dan Rasulnya menjamin kita masuk surga. Kemudian dalil yang terakhir saya bawakan oleh saya di sini dari sahabat Muaz radhiyallahu anhu. Qultu, Allah, kata Nabi SAW, ya Muaz, hal tadri haqqallah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Muaz, kamu tahu enggak haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah? Muaz, kamu tahu enggak hak Allah pada dirimu dan haknya kamu terhadap Allah? Ibu punya hak terhadap Allah, Bu, dan ibu punya kewajiban kepada Allah. Maksudnya gitu, ibu punya kewajiban kepada Allah, ibu punya hak atas Allah. Kewajiban ibu mentauhidkan Allah dan haknya ibu apa? Baik, kita bacakan ayatnya. Fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban ibu kepada Allah mentauhidkannya, jangan menduakannya. Itu kewajiban ibu. Kewajiban bapak kita, kewajiban kita semuanya. Ya, kok dari tadi ibu terus ya. Kewajiban kita semuanya
itu adalah mentauhidkan Allah, jangan menduakan Allah. Dan hak kita semuanya, apa kita yang kita lakukan, maka Allah tidak akan pernah mengazab kita selama kita tidak menduakannya. Ya. Allah tidak akan mengazab kita, baik azab kita di dalam kuburnya, baik azab ya nantinya kepayan-kepayan yang kita hadapi di padang mahsyar, maka tidak Allah akan timpakan kepada kita. Nah, ini dalil-dalil yang kita sebutkan, pentingnya mengenal Allah dalam masalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terakhir ibu sekalian, tugas seluruh nabi dan rasul adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik. Itu tugasnya rasul dan tugasnya para kiai, para ustad. Bukan cari duit. Cari duit itu di pasar, Bu. Kaya kita, pengen kaya itu di pasar dagang. Itu kata Nabi SAW. Ibu kalau jadi kaya raya, jadi pembisnis, jangan jadi kiai. Karena kiai itu nggak boleh, ya, nggak boleh patok-patok harga sekian juta, puluhan juta. Itu bukan kiai namanya. Nah, jadi berkah, Bu. Dagang itu berkah, Bu. Bisnis itu berkah. Iya. Nah, lihat sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, mereka menjadi kaya raya karena mereka berdagang. Dapat beli mobil, dagang. Ya, ibu bisnis kopi, kayak kebun kopi itu apa itu, insya Allah kaya, insya Allah. Ya, tapi jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa. Nah, kemudian yang terakhir, Bu, ya, sekalian yang terakhir, dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Nama Allah dalam hadis ada 99 atau 199 atau kurang dari 1. Ya, 100 kurang 1. Ini bukan menunjukkan batasan nama Allah itu 99, enggak, Bu. Tapi dalam rangka Allah menjelaskan kepada kita nama Allah itu banyak, tidak terbatas, tidak terbilang, sangat banyak. Sama saya katakan seperti ini logikanya. Bu, pinjam duit 100, Bu. Ada nggak, Bu, duit 100? Pinjam duit 100, Bu. Maka sang ibu menjawab apa? Ya. Kalau di sini nggak ada, Ustaz. Atau ibu kasih di sini. Oh, ini 100 ini, Ustaz. Ibu mengeluarkan seuang saya ke 100 tadi. Apakah di rumah ibu nggak punya uang? Nah, masih ada kan? Ini di kantong sini. Di kantong sini belum. Nggak ada. Kalau di kantong sini ada tidak? Oh, ada. Kantong sini ada atau tidak? Ada. Dompet ada enggak? Ada. Di mobil ada enggak? Ada. Di motor ada? Ada. Itulah bahasa Allah menggambarkan kepada kita, ya. Seluruh ayat yang berbicara tentang bilangan-bilangan, seluruh hadis yang berbicara tentang bilangan-bilangan itu, Bu, 1, 2, 3, itu menunjukkan jumlah banyak. Bukan menunjukkan jumlah pembatasan. Jadi nama Allah itu banyak, tidak terhingga. Sangat banyak. Buka saja, Bu, Al-Quran dari awal sampai akhir, nanti akan ibu ketemui, ya, lebih dari 100. Nah, kemudian juga setiap nama dari nama Allah menunjukkan sifatnya Allah. Setiap nama Allah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, penamaannya sama dari nama dan sifat Allah itu, tapi hakikatnya beda, Bu. Hakikatnya beda. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala, ayatnya banyak, ya. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan. Ya. Namanya sama-sama nama, tapi hakikatnya beda. Tapi hakikatnya berbeda. Logikanya gini. Kita punya telinga, pendengaran? Iya, punya pendengaran. Sapi punya telinga? Punya telinga juga untuk mendengar. Gajah punya telinga? Punya kan, Bu? Punya. Anjing punya telinga? Punya. Kucing? Telinga-telinga yang kita sebutkan tadi namanya sama, hakikatnya sama atau tidak? Telinga kita bisa nggak disamain dengan telinga anjing?
Telinga kita bisa nggak disamain dengan telinganya gajah? Bisa? Tidak. Nah, itu sama makhluk, Bu. Itu sama makhluk. Layakkah kita menyamakan makhluk dengan Allah? Sungguh sangat tidak layak. Bagaimana tangannya Allah, bagaimana pendengarannya Allah, sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah, sesuai dengan kemahabesaran dan pengagungan kemuliaan yang Allah miliki. Allah punya wajah, iya punya wajah. Kita punya wajah, sama punya wajah. Tapi wajahnya kita dengan wajah Allah beda. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Manusia saja dengan makhluk lain nggak sama wajahnya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan wajah manusia sama wajah monyet, iya kamu yang monyet. Kita tidak. Kita wajahnya tidak sama dengan wajahnya monyet, nggak sama dengan wajahnya kerbau, nggak sama dengan wajahnya sapi, nggak sama dengan wajahnya kambing. Namanya sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Ini salah satu dari antara nama dan sifat Allah. Ini kaidah-kaidah yang disebutkan dalam masalah nama dan sifat Allah. Kemudian ada 4 sifat, Bu. 4 sifat yang mesti Ahlussunnah wal Jamaah menjauhi dalam dirinya. Yang pertama, dalam nama dan sifat Allah kita nggak boleh tahrif. Tahrif itu merubah, Bu. Tidak boleh merubah. Tangan Allah, ya sudah, itu tangannya Allah. Ahlussunnah begitu. Bagaimana tangan Allah? Sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah. Yang kedua, kita tidak boleh ta'til, menolak. Enggak boleh. Sama tadi, bagaimana tangan Allah? Sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah. Enggak bisa. Oh, berarti tangan Allah punya tangan. Berarti sama dengan tangan manusia. Oh, enggak mungkin Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Oh, berarti Allah sama dengan manusia. Enggak, akhirnya ditolaknya tangan Allah. Ini bukan sifatnya orang mukmin. Sifatnya orang mukmin, tangan Allah ya tangan Allah, sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah. Iya. Bagaimana Allah mensifati dirinya? Ya seperti itu Allah sifati dirinya. Manusia tidak berhak untuk mensifati Allah dengan sesuatu apapun. Enggak punya hak manusia menyerupakan Allah dengan makhluknya, enggak punya hak. Betul ya? Bukan wilayahnya manusia menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu yang kedua. Tahrif, ta'til, menolak. Kemudian tasbih, menyerupakan. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya enggak boleh. Ya. Kemudian takyif. Ya, takyif, membagaimanakan. Bagaimana ya tangan Allah itu? Bagaimana sih wajah Allah itu? Bagaimana sih pendengaran Allah itu? Ini enggak boleh. Ya. Pendengaran Allah, penglihatan Allah sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama kita seperti orang yang tashbih, musyabbih, jangan sama kita seperti orang yang ta'til, ya, atau tahrif, ini tidak diperkenankan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menjauhi 4 sifat ini: merubah, menolak, membagaimanakan, kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya tidak diperkenankan. Wallahu taala alam bisawab. Ini dalil tentang semua ini, tentang nama dan sifat Allah itu sangat banyak. Bisa, kalau tidak salah Imam Nawawi atau Imam Ibnu Qayyim kita jumpai ya 2000 dalil atau 2000 dalil akan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja. Ibnu kurang saya mohon maaf. Ya, akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.